Tadi sebelum jeda terkait dengan dampak ketegangan geopolitik khususnya di Timur Tengah terhadap harga batubara dan juga komoditas lainnya. Silakan Mbak Oziana. Ya, memang menarik ya kalau mencermati dari geopolitik ini karena imbasnya adalah potensi kembali terjadinya supply chain disruption. Jadi kalau misalnya di 2022 enggak pertengahan tahun 2023 batu bara naik itu kan memang karena supply chain disruption plus juga shutdown-nya tambang dan juga olahan batu bara di China. Nah, kalau kita lihat juga dari PMI manufacturing yang terkontraksi lebih dikarenakan gangguan dari pengiriman ya, khususnya dari east to west, jadi dari selatan Asia menuju ke Eropa dan juga US. Nah, untuk harga komoditas memang perlahan naik, salah satunya bisa juga dikontribusikan dari supply chain disruption ini, dan tapi lebih kalau kita lihat adalah dikarenakan dari India sih Mbak. Jadi kalau misalnya PMI manufacturing mostly di global ini terkontraksi, surprisingly si India ini tuh meningkat ya hingga ke level 56. Di tengah juga memang growth-nya yang di sekitar 8% dan konsumsi domestiknya yang solid dengan penduduknya yang tinggi. Jadi ini yang kalau kita lihat lebih ngedrive dari sisi kembali meningkatnya permintaan harga komoditas batu bara. Dan juga kalau untuk besi baja, kalau kita lihat juga metal mining, ini lebih dikarenakan si China kan sekarang lagi gencar-gencarnya memproduksi EV di domestik si China sendiri ya untuk kembali diekspor ke seluruh di global. Ini yang juga membuat jadinya permintaan si metal miningnya meningkat gitu. Sementara kalau harga nikel karena Indonesia terus-menerus mensuplai nikel yang signifikan di global, ini harganya masih terus turun. Jadi kalau misalnya kita berbicara komoditas 3 unggulan itu ya itu sih Mbak, yang mempengaruhi pergerakan harganya. Oke, Pak Anggawira terkait dengan dampak eskalasi di Timur Tengah dan juga pada akhirnya mempengaruhi harga batubara dan juga mineral lainnya, bagaimana Indonesia melihat hal ini dan juga bisa mengambil peluang? Ya, tentunya setiap ada tantangan atau masalah kan menciptakan peluang ya. Dan kita lihat memang tadi juga dijelaskan Mbak Oziana, salah satu problem itu kan memang problem transportasi atau logistik ya. Nah ini memang menjadi challenging juga untuk industri batubara kita. Jadi memang sebenarnya market atau permintaan yang ada itu cukup tinggi, hanya terkadang memang kendala utamanya ada dari sisi logistik ya. Nah ini memang harus ada kerjasama yang erat ya, bukan hanya dari sisi kita sebagai produsen batubara, tapi bagaimana industri penopangnya atau industri logistik ini bisa juga bisa berperan aktif untuk bisa berinvestasi juga untuk mengoptimalkan peluang ini, dan tentunya juga perlu daripada dukungan perbankan ya. Nah, ini kalau kita lihat memang dalam tren 5 tahun ke depan, saya masih meyakini industri batubara kita akan masih tetap growth dengan cukup baik ya di tengah eskalasi global yang terjadi. Oke, Pak Anggawira, ini cukup menarik meskipun tadi Anda katakan potensi dari batubara ke depannya masih cukup menarik, tapi ada beberapa isu terkait dengan brown energy bagi perbankan ini dirasa cukup sulit untuk mendapatkan pendanaan. Bagaimana kondisinya sejauh ini dan tanggapan Anda, Pak Anggawira? Ya, makanya kalau kita sendiri dari industri batubaranya secara langsung, sebenarnya dari sisi pembiayaan kan perbankan memang sudah cukup sulit. Makanya beberapa strategi dari perusahaan batubara, apalagi yang mungkin sudah go public ya pastinya kita menarik investasi secara langsung ya. Tapi kalau industri-industri penunjangnya seperti industri-industri alat berat, industri logistik gitu, itu kan sebenarnya masih bisa mengoptimalkan dukungan daripada perbankan ya. Jadi artinya dari side subsistem daripada industri tersebut ini bisa memanfaatkan potensi yang terus sebenarnya terbuka cukup lebar. Mbak Oziana, bagaimana Anda melihat kondisi iklim, utamanya iklim bisnis investasi di tanah air, khususnya terkait dengan sektor batubara, yang saat ini bisa dikatakan cukup menantang, meskipun prospeknya cukup baik dalam beberapa tahun ke depan, tapi tadi Pak Anggawira mengatakan dari segi logistik, kemudian juga dari segi pendanaan perbankan ini juga cukup sulit.
Iya, jadi memang benar yang disampaikan Pak Angga tadi ya, untuk, perbankan untuk menyalurkan ke sektor yang, katakanlah di sini tidak terlalu ESG ini memang, cukup berat ya, karena perbankan juga kan dituntut untuk menyalurkan lebih ke area yang ESG. Tapi memang terlepas dari itu sebenarnya, perbankan juga banyak gitu menyalurkan ke sektor yang terkait erat dengan, batu bara, seperti alat pengangkutan batu bara, heavy equipment gitu ya, dan juga sisi logistik di domestiknya sendiri, mulai dari tambang hingga sampai ke pelabuhan, itu banyak sektor yang didanai oleh perbankan gitu. Saya juga relatif sepakat dengan Pak Angga kalau memang untuk ya setidaknya 5 tahun ke depan batu bara ini masih menjadi salah satu penggerak perekonomian secara keseluruhan begitu. Nah, namun memang karena perlahan tadi untuk ke sisi gasifikasi batu bara, hilirisasi yang kita lihat juga mungkin baru bisa optimal di jangka menengah dan panjang, dan juga sebenarnya yang memang lagi menarik buat industri salah satunya adalah hilirisasi di sisi nikel ya, karena sangat masif investasi asing yang masuk, dan juga dari sisi upah yang ditawarkan juga menarik gitu. Jadi mau nggak mau ketika gulanya ini baik, maka akan banyak semut yang datang. Jadi kalau kita lihat dari sisi realisasi investasi, masih didominasi, kalau kita lihat ya sektor batu bara dan juga turunannya, metal mining khususnya hilirisasi nikel, dan juga sebenarnya di sisi konsumsi domestik, transportasi, logistik, pergudangan, itu sih. Untuk tahun 2024 ini, seperti apa Anda melihat Mbak Hosiana terkait dengan proyeksi permintaan batu bara baik dari domestik maupun dari eksternal atau luar negeri? Iya, jadi kalau misalnya kita mau melihat gimana permintaannya, kita lihat dari arah suku bunga sendiri. Karena harga komoditas ini berbanding terbalik dengan suku bunga. Jadi kalau suku bunganya naik, mostly harga komoditas ini akan turun. Nah, sebaliknya kalau suku bunganya perlahan turun, ketika kita expect juga perkiraannya The Fed bisa cut lagi sekitar 100 hingga 150 bips hingga akhir tahun depan. Jadi ya ada arah memang dari sisi volume ya kita lebih melihat prospek permintaan batu bara yang meningkat dibanding dari prospek kenaikan harganya gitu. Karena kalau kita lihat historicalnya harga batu bara yang di kisaran 145 hingga 200 atau 250, tapi kan sebenarnya sekarang ekspor yang naik lebih dikarenakan memang harganya yang significantly meningkat dibanding volumenya. Jadi kalau volumenya nanti perlahan naik karena suku bunganya turun, ini ya kalau kita lihat lebih ngedrive dari total nilai ekspor. Itu sih, Mbak.